Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irul Saleho dengan double O. Saya bukan seorang ahli, saya bukan seorang peneliti, saya hanyalah pengangguran yang jarang mandi. Ya, pada obrolan teras kali ini saya akan berbincang atau kami akan berbincang mengenai berkaitan dengan aktivitas membaca, utamanya membaca buku nih. Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya tingkat literasi di Indonesia, indeks literasi di Indonesia itu masih tergolong rendah gitu. Bahkan kemarin saya sempat baca di blog.misalstore.com, di sana dilansir bahwasanya tingkat indeks literasi Indonesia itu menempati posisi 62 di antara 70 negara. Nah, memang 10 besar sih, tapi 10 besar dari bawah gitu. Kan bukan prestasi juga kalau dari bawah gitu. Uh, me Memang sih bukan bukan apa membaca atau aktivitas membaca itu bukan satu-satunya indikator, bukan satu-satunya parameter dalam menentukan indeks literasi suatu negara. Tapi tetap saja aktivitas membaca itu penting. Aktivitas membaca itu menyumbangkan dan menjadi salah satu parameter dalam menentukan indeks literasi suatu negara. Nah, untuk memperbincangkan hal tersebut, untuk berbincang berkaitan dengan hal tersebut, saya sudah tersambungkan dengan salah satu teman saya, itu namanya Ira. Selamat pagi Ira, suara saya Selamat pagi, terdengar? selamat pagi Irul Saleho. Suara aku Halo juga Ira, terdengar ya? ya terdengar. Ira kepanjangannya siapa nih namanya? Ira Saleh. Ira siapa nih? Kirain si KPU gitu. Oh, Enggak ya. ada H-nya juga. Hari Ada Rasul oh. Isa, Oh ada iya, H-nya juga. Ya. Jangan-jangan ada itu, hujan. jangan-jangan itu Irul Saleho Horisa ya? Enggak lah. Oh enggak, Hu beda. itu nama-nama itu, nama tukang bakso itu. Ya ya, Ya, bakso ditelang ya. iya, tahu sendirilah. Jadi bagi sahabat yang belum tahu, Ira ini adalah salah satu teman saya di kampus dulu waktu di Universitas Trunojoyo Madura. Dia satu jurusan dengan saya, dan dia kenapa saya undang? Karena dia itu menurut saya merupakan salah satu aktivitas dalam membaca gitu ya. Ira, PPKM level 4, aktivitasnya di rumah apa aja nih? Eh, apa ya? Sama aja sih, sama aja kayak nggak ada PPKM, mau nggak ada PPKM, mau ada PPKM, tetap aja ya cuma di rumah aja gitu, kerjain pekerjaan rumah. Ya karena juga masih pengangguran, jadi belum kerja gitu, sibuk di rumah. Tapi di Sama, rumah ya, tapi di rumah ya. iya, iya di rumah. Syukur kalau gitu, kalau udah ikut regulasi yang ada, ikut peraturan pemerintah. Meskipun PPKM baru level 4 ya. Biasanya Ira nih kalau makan rujak itu harus cabai 10 dulu. Jadi kalau level itu ibaratkan cabai, itu belum ada rasanya Belum tuh ada bagi Ira tuh. rasanya, belum ada 10 pedes-pedesnya tuh. ya. Iya, belum ada Nggak pedes-pedesnya. ngerasain Nunggu ya. PPKM level 10 baru patut kayaknya. Ya, Ira, sejauh yang saya ketahui dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan nih, Ira ini adalah sosok atau seseorang yang cukup aktif dalam membaca ya. Kira-kira yang dibaca ini buku apa? Buku-buku bacaan, buku pelajaran, buku kuliah atau buku apa? Menyangkut buku kuliah ya, jujur selama 4 tahun sampai saya lulus, saya nggak punya satupun buku kuliah. Jadi Oke. uh, mungkin kebanyakan yang saya baca itu ya buku-buku fiksi, buku-buku non fiksi kayak gitulah. Berarti buku-buku bacaan gitu ya, bukan bukan buku kuliah, Buku bukan buku pelajaran, pelajaran iya. gitu ya. Iya, iya, Ya iya. sama kalau gitu. Sama kalau gitu. Saya juga jarang baca buku pelajaran atau buku kuliah. Saya juga Kecuali kalau ada suka tugas. buku bacaan. Heeh. Tapi saya lebih suka baca buku gambar daripada buku Oh bacaan. ya? Nah, Iya, itu malah nggak baca, itu cuma melihat. iya loh. Iya melihat, oh membaca. Tapi kan tanpa berpikir gitu kan, kosongan Iya, gitu. iya. Tapi jangan salah. Itu maknanya dalam loh. Membaca buku kosong itu maknanya dalam loh. Dalam banget ya. Cuma Dalam banget. orang-orang tertentu aja yang bisa Iya, lihat ya. kalau kamu tahu itu serial serial Kung Fu Panda, pernah lihat? Pernah tahu, pernah tahu. Lah itu
di sana itu kan ada panda tuh, Po namanya, itu menjadi yang ditunjuk jadi pendekar naga. Nah itu dia diberikan gulungan yang bisa menjadikan dia sakti gitu. Dan ternyata isi gulungannya itu kosong gitu. Oh, jadi kamu mau niru itu, berharap Iya, gitu. bukan bermaksud meniru itu. Ya bukan bermaksud meniru itu kan juga apa namanya, cerita fiktif gitu. Oh Tapi iya. ada itu bisa lah, bisa kita kaji, bisa kita bahas sebenarnya itu karena saya sendiri juga pernah apa melihat ataupun membaca gitu terkait dengan makna sebenarnya dari gulungan kosong itu gitu. Tapi lain waktu lah kita nggak akan membicarakan kungfu panda kali ini ya. Ya Oke. apa namanya? Kalau penulis-penulis yang diidolakan ada nggak Ira? Kali. Ah, kalau buku fiksi itu lebih mudah untuk menentukan siapa penulis idolaku. Mm-hmm. Tapi kalau buku non fiksi itu cenderung agak sulit, soalnya kalau dari saya sendiri itu membaca buku non fiksi tidak hanya dilihat dari tapi yang penting isinya itu menurut saya bagus, menurut saya judulnya juga menarik perhatian saya baca dan kalau saya suka ya udah itu jadi favorit gitu. Tapi kalau disuruh jawab kalau buku fiksi terkait buku-buku fiksi, penulis favorit saya itu dari zaman SMP nih. Namanya Habibur Rahman El Sirazi. Mungkin Ya. tahu nggak? Tahu. Pernah dengar sih, tapi belum pernah baca bukunya. Itu beliau itu penulis buku-buku kayak Ketika Cinta Bertasbih, Ayat-ayat Cinta gitu-gitu, yang udah banyak difilmkan tuh. Ya, 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 ya. Ya, Terus, tahu filmnya kalau Ayat-ayat Cinta. ya. Terus kalau non fiksi siapa ya? Nggak benar-benar menetapkan kalau itu favorit sih, tapi tulisan-tulisannya itu saya lumayan suka sama tulisan-tulisannya Sujiwo Tejo gitu. Terus juga karena saya suka buku filosofi teras, mungkin Henry Manampiring sebagai penulisnya saya anggap favorit deh. Berarti pada dasarnya gini ya kalau saya tangkap. Ira ini tidak memiliki penulis favorit itu siapa, tapi apa namanya yang kamu lihat itu dari segi tulisannya gitu, dari segi Ya, tulisannya, dari segi ceritanya, ketika bagus ya oke dibaca gitu ya. ya untuk buku non fiksi ya. Kalau buku fiksi biasanya saya lebih ke juga melihat siapa penulisnya. Kalau non fiksi juga melihat siapa penulisnya gitu ya. Kalau Kalau fiksi, genrenya, kalau fiksi, kalau kalau genrenya biasanya yang paling disuka apa? kalau genre, kalau yang fiksi itu sukanya ya biasalah romance ya cewek ya, romance Hmm. terus chick lit. Chick lit itu cerita yang udah fasenya itu fase di atas remaja gitu, di atasnya teen lit gitu kan, ada teen lit ada chick lit gitu kan. Terus Oh, kalau yang 18 plus berarti. oh enggak, oh Oh, iya enggak. umurnya Oke. 18 Umurnya plus. 18 plus Iya, kan? Iya. Iya. Umurnya kan 18 plus. iya umurnya. Terus kalau yang non fiksi itu suka buku-buku self improvement sama mungkin buku-buku esai gitu, buku-buku esai yang isinya menyangkut ya tema-tema sosial sama spiritual gitulah. Ya, Kalau ya. kamu? Eh, saya sih sama aja sih sebenarnya. Saya nggak terlalu melihat siapa penulisnya, jadi saya juga sama. Dan kebanyakan saya bacanya itu baca apa namanya buku-buku apa namanya non fiksi gitu. Jadi saya juga nggak melihat siapa penulisnya, selama itu tulisannya enak, selama tulisannya itu nyaman untuk dibaca, enjoy, dan judulnya menarik, ya udah. Kan kita biasanya tuh kalau beli buku kan berdasarkan judul dulu tuh. Judul Ya, mungkin kita bisa cari sinopsisnya ya. Kalau dari judul sinopsis itu oke, enak dibaca, ya udah kita beli itu, nggak berdasarkan penulisnya. Cuma belakangan ini saya membaca bukunya Mas Fahrudin Faiz. Saya panggil Mas ya, meskipun beliau seorang dosen, seharusnya Pak, tapi saya lebih enjoy panggil Mas, ya, Mas Fahrudin Faiz. ya lebih Dan lebih dekat panggil Mas, dan saya merasa nyaman dengan tulisan beliau gitu. Saya merasa nyaman, merasa enjoy dengan tulisan beliau. Jadi kalau di antara buku-buku yang pernah saya baca, yang paling favorit itu tulisannya Fahrudin Faiz, Sujiwo Tejo, kemudian Mbah Nun, MH Ainun Najib, sama satu lagi Makinuddin Samin. Tulisannya Makinuddin Samin. Itu sih kalau dari saya.
Tapi pada dasarnya juga kita tergantung ke tulisannya sendiri. Kita nggak bergantung pada siapa penulisnya, tapi apa yang ditulis bergantung pada tulisannya seperti apa, tuh, pembawaannya seperti apa itu. Selama tulisannya bagus dan ngena di hati gitu ya, sesuai Mm-mm. dengan minat untuk dibaca. Iya, biar kita pas membaca itu juga enjoy gitu. Kita pas membaca itu ada rasa penasaran, kita nggak terpaksa gitu membacanya kan karena kita ada rasa ingin tahu terhadap tulisannya, terhadap bukunya itu. Kalau kita berdasarkan penulisnya, tetapi tulisannya ternyata dibaca di hati dia nggak enjoy, barangkali pas tulisannya pas waktu itu nggak tepat di hatinya atau nggak tepat di pikirannya kan apa akan membuat rasa nyaman saat membaca itu berkurang gitu sih. Ya, Uh, benar-benar. toh ada kata kalimat ini juga sih. Apa kalau nggak salah dari Mbak Najwa Shihab nih, apa namanya? Kalau kita hanya butuh satu buku untuk bisa jatuh cinta pada membaca gitu. Nah, kamu setuju nggak dengan kalimat itu? Setuju. Mungkin apa ya? Untuk jadi awal kali ya. Jadi awal Mm-mm. biar bisa makin mendalami beragam macam bacaan-bacaan. Karena pasti kan untuk bisa mulai suka membaca juga berawal dari membaca satu buku dulu gitu. Mungkin kayak gitu kali. Gimana menurutmu? Tapi iya ya, kalau kalau saya sendiri sih setuju karena saya sendiri mengalami gitu. Jadi pada waktu itu saya tidak menyebutkan tahunnya ya, tapi pada waktu itu saya sedang jalan-jalan nih ke suatu kota, lebih tepatnya ke Kota Malang. Saya jalan-jalan sama teman-teman saya. Kemudian di sana itu mampir ke Malang Malang Town Square, Matos. Nah, di tempat sana saya itu nggak ini bingung mau ngapain gitu. Saya orang desa, nggak pernah ke kota, tiba-tiba ke tempat perbelanjaan yang besar gitu kan saya bingung mau ngapain, mau ke sana mau di mana gitu kan. Mau cari makan-makan juga takut mahal gitu kan. Jadi kemana sih tempat yang aman buat apa sok-sokan sibuk tapi berbayar gitu. Akhirnya saya ke Gramedia waktu itu. Jadi pilihan saya itu ke Gramedia, saya baca-baca buku atau biasanya kan ada buku yang udah nggak terbungkus plastik itu bisa kita baca gitu kan. Jadi kayak lihat-lihat buku di sana gitu. Nah di sana kan saya beraktivitas, saya terlihat sibuk dan saya nggak berbayar di sana ketika nggak membeli gitu kan. Jadi makanya saya Gratis-gratisan pilih di ya. sana. Tapi ternyata di sana saya jatuh hati pada salah satu buku. Pada waktu itu saya akhirnya membeli buku juga satu dan itu buku pertama kali non pelajaran yang saya beli, non pelajaran sekolah ya yang saya beli. Itu bukunya Mbah Nun, Mbah Ainun Najib. Judulnya kalau nggak salah Demokrasi Laroy Bafi. Nah itu yang menurut saya menjadi titik awal saya untuk selanjutnya juga membeli buku gitu. Oh, berarti itu awal Uh-uh. awal 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 perjalanan. awal saya ya ibaratkan jatuh cintanya pada waktu itu mungkin ya. Pada bukunya Mbah Nun itu Demokrasi Laroy Bafi itu itu saya ingat betul itu masih terngiang di kepala saya. Kalau Ira sendiri jatuh hati nggak ke buku itu untuk awal membaca atau mungkin awal membaca ada peristiwa lain atau ceritanya seperti apa mungkin bisa disampaikan Ra? Kalau saya awalnya itu ini dulu sih pas waktu SMP. Kalau dipikir-pikir itu yang menjadi titik awal saya mulai baca buku-buku bacaan selain buku-buku pelajaran, saya tuh mulainya dari buku fiksi. Nah itu uh, kalau dipikir-pikir yang membawa saya ke titik ini tuh juga ada kaitannya dengan hobi saya dulu yaitu sebagai K-popers. Ada untungnya juga. Nah, jadi tuh di komunitas K-popers ini tuh ada cerita fiksi yang punya sebutan khusus gitu, namanya fanfiction. Nah, dari situ saya sering baca fanfiction yang dikenalin sama teman. Jadi saya juga punya teman-teman yang sama suka baca buku-buku cerita gitu. Ya baca-baca fanfiction entah itu di Facebook, dulu kan belum ada Wattpad gitu, dan terus untuk beli buku fisik kan nggak punya uang gitu kan ya, siswa SMP gitu nggak punya uang. Terus jadi bacanya tuh di Facebook. Terus dulu tuh ada situs yang namanya Asian Fanfiction, di mana itu situs itu menyediakan beragam cerita fanfic uh, di seluruh Asia, gak cuma Indonesia. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Terus juga bisa baca bukunya itu di blog kalau dulu
sebelum ada Wattpad. Nah, terus seiring berjalannya waktu semakin suka nih baca buku. Sejak ada Wattpad pun jadi makin suka baca cerita gitu. Nah, pas udah kuliah, ketertarikan baca buku fiksi itu akhirnya merambat nih ke baca buku-buku non fiksi, dimulai dari juga tahu dari temen, terus diajak beli buku diskonan. Akhirnya satu buku non fiksi pertama yang saya baca itu punya impact yang cukup besar gitu. Jadi akhirnya dari situ mulai makin banyak baca buku-buku non fiksi gitu. Kayak gitu. Tapi sekarang masih menjadi K-popers gitu, apa namanya itu? Saya agak agak sulit mengucapkannya. Masih atau tidak itu? Nggak begitu sih ya. Nggak begitu. Berawal dari K-popers itu, kemudian suka membaca, akhirnya merembet seperti itu ya. Tapi kalau sekarang sendiri motivasi membacanya itu seperti apa? Sekarang untuk saat ini itu? Itu sih lebih ke rasa ingin tahu. Jadi itu saya pernah baca buku judulnya itu, ini buku filsafat sih, buku Dunia Sophie kayak gimana ya bacanya? Ya, Dunia Sophie ya, Dunia Sophie saya tahu. Nah, ketika baca buku itu di salah satu bab itu saya benar-benar merasakan kayak berdebar gitu, seakan-akan saya takjub sama apa yang disampaikan di situ, terus merasa ada banyak hal yang perlu saya cari tahu lebih jauh gitu tentang dunia ini, dan yang itu bikin saya pengen lebih banyak baca gitu. Ini baru satu buku nih, gimana kalau buku-buku yang lain juga lebih membuat saya lebih berdebar lagi dan merasa ingin tahu lebih lagi gitu. Itu kayak jadi kepuasan tersendiri lah buat saya gitu. Berarti awal suka baca itu gara-gara K-popers, kemudian sampai sekarang bertahan membaca itu karena rasa ingin tahu gitu ya? Rasa ingin tahu. Ya. Kalau biar kelihatan keren gitu ada nggak? Baca buku nih biar kelihatan keren gitu. Ada bayang-bayang seperti itu nggak? Ya buat apa ya? Nggak tahu ya Pak. Ya kali gitu. Kan sekarang apa ya? Sekarang itu aktivitas membaca buku itu seolah-olah itu menjadi aktivitas yang tidak biasa gitu. Nggak keren. Ya keren sih mungkin. Keren karena tidak biasa mungkin ya. Karena lingkungan kita juga tahu sendirilah seperti apa gitu kan. Bahkan saya tahu pernah mendengar itu kalau di Amerika itu di salah satu tweetnya, saya lupa tweetnya siapa, tapi saya pernah membaca itu di Amerika katanya orang-orang yang berpenampilan seperti preman pun itu mereka membaca buku, mereka membawa buku kemanapun itu, sehingga di waktu senggang itu mereka membaca buku gitu. Tapi kalau di lingkungan kita kan enggak, kayaknya membaca itu untuk kelas atas gitu ya. Langka gitu ya. Iya langka itu, gitu. Makanya saya bilang keren karena langka itu tadi. Itu malah jadi apa ya? Malah jadi ironi bukan sih? Seharusnya kan iya sebenarnya sama kehidupannya kita. Karena dari lingkungan sendiri kayaknya ya. Iya, kayaknya yang paling mendukung lingkungan itu. Begitu mendorong orang yang suka membaca ataupun nggak mendorong, mungkin bisa kita flashback kali di masa kanak-kanak gitu ya. Di perpus sekolahmu misal itu ramai pengunjung nggak? Atau dulu apa ya? Justru perpus itu kalau pengalamanku ya, seakan-akan tuh perpus tuh adalah tempat yang agak serem untuk dikunjungi malah gitu. Jadi ya seharusnya kan sekolah sebagai tempat di mana anak-anak itu banyak beraktivitas di sana, itu juga perlu membiasakan atau mengenalkan aktivitas membaca gitu, lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan membaca, dengan mungkin mengenalkan perpus ya. Dari situ, dari hal-hal kecil seperti itu kayaknya sih yang cukup berpengaruh kenapa kok kebiasaan membaca itu jadi dipandang langka seperti itu kali ya. Karena dari kebiasaan
dari kecil dan juga lingkungan yang kurang mendorong orang-orang untuk bisa membaca. Iya, berarti kita tadi sudah melihat ya manfaat membaca gitu kan, apa namanya ya untuk pengetahuan, untuk dan lain sebagainya itu. Namun sampai saat ini masih banyak orang-orang yang malas membaca, atau jangan orang-orang lah, teman-teman kita atau mungkin orang-orang sekitar kita, anak-anak muda yang itu malas membaca gitu. Bahkan saya ada sebuah data menarik, yaitu sebuah riset yang pernah disampaikan Mbak Najwa Shihab, yaitu Duta Baca Indonesia. Rata-rata orang Indonesia itu hanya memiliki satu buku per tahun atau hanya membaca satu buku per tahun. Padahal minat baca di Inggris, anak-anak di Inggris itu 25 buku per tahun. Yang artinya setiap bulannya mereka menghabiskan 2 buku. Ya, 2 buku per tahunnya ada 25 buku. Nah, sedangkan untuk anak-anak TK di TK, anak-anak TK di TK, anak-anak TK di Inggris itu setiap 1 minggu mereka menyediakan waktu 1 harinya untuk membaca, untuk aktivitas membaca. Saya kurang tahu juga itu 1 hari itu memang dikonsep dari sekolahan atau memang dari dirinya sendiri atau dari keluarganya, saya kurang tahu juga. Hanya saja dari situ menunjukkan bahwasanya lingkungan mereka itu benar-benar membentuk agar mereka itu terbiasa dengan aktivitas membaca, agar mereka itu familiar dengan membaca, nggak merasa aneh ketika membaca di depan umum dan seterusnya. Itu sih kalau menurut saya. Ya, itu berarti ya, memang perlu dibiasakan sedari kecil gitu, dari lingkungan Iya. terdekat lah, yang mendorong orang-orang itu intinya yang dari lingkungan terdekat yang perlu mendukung orang-orang untuk terus membaca gitu. Kalau dari lingkungannya aja udah memandang orang yang suka membaca itu ya dibilang kutu buku atau apalah gitu kan. Kalau orang-orang baca buku sedikit itu dibilang kutu buku gitu kan. Nah, itu kayaknya mungkin salah satu alasan kenapa di Indonesia itu jarang ada orang membaca atau indeks literasinya rendah karena tingkat bacanya itu masih rendah. Mungkin barangkali itu juga gitu. Setiap orang yang suka membaca dianggap hamba gitu. Kan kutu kan hamba. Iya, kutu kan hamba. Berarti orang yang suka membaca itu sama dengan hamba gitu. Makanya banyak orang yang memilih untuk tidak membaca. Barangkali seperti itu barangkali. Jadinya kan kalau dari kecil udah nggak biasa membaca, jadinya pas sudah dewasa untuk membangun kebiasaan itu tuh jadinya susah gitu. Bahkan gini, saya sendiri merasakan ketika awal-awal saya suka membaca itu, ketika harus membaca di depan umum atau mungkin ada teman saya yang melihat, saya kan dulu kan di kontrakan gitu kan. Jadi ketika saya membaca di kontrakan itu awal-awal itu merasa nggak enak, nggak nyaman gitu, merasa asing gitu. Merasa sungkan, merasa asing gitu. Pada awal-awal dulu seperti itu gitu. Nggak tahu itu mungkin karena lingkungan juga ya, karena lingkungan saya yang membaca itu juga belum familiar di lingkungan saya gitu. Itu juga sih. Kutu buku. Padahal ada istilah lain atau ada pepatah lain yang lebih baik daripada kutu buku, yang mengangkat derajat buku gitu. Contohnya itu buku adalah jendela ilmu. Ya, di situ kan derajat buku diangkat tuh. Tapi kenapa ketika digabungkan dengan orang yang suka membaca buku, kenapa malah menjadi kutu gitu? Malah menjadi kutu buku itu. Jadi ada ini lagi lah. Kalau kamu pernah tahu pernah dengar hadis tuh. Hadis apa? Kok saya agak lupa. Apa namanya? Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda gitu katanya. Ini saya nggak tahu ini tergolong hadis apa, cuma saya pernah baca seperti itu. Tapi alangkah baiknya juga kita ambil gitu, karena ini bukan nggak ada unsur jeleknya gitu menurut saya. Pernah bersabda seperti ini, aku adalah gudang ilmu dan Ali adalah kuncinya gitu. Aku adalah pintunya ilmu, mohon maaf. Aku adalah pintunya ilmu dan Ali adalah kuncinya gitu kan. Jadi kalau di situ yang saya tangkap itu penganalogiannya itu kan rumah gitu. Ada pintu berarti kan rumah gitu, semacam rumah atau bangunan apa gitu. Kemudian di kita juga familiar dengan istilah buku adalah
jendela ilmu. Jadi ada pintu, ada jendela gitu. Nah, dari dalam rumah itu ini analoginya rumah ya kan ada jendela, ada pintu gitu kan. Nah, di dalam rumah itu eh, yang menjadi jalan kita untuk keluar, satu-satunya jalan kita untuk keluar ya antara dua itu gitu. Antara pintu dan juga jendela gitu. Kalau jendela itu kan saat kabur ya, saat jalan darurat kan lewat jendela nggak apa-apa gitu. Nah, di situ kan kalau saya mengandaikan seperti ini ya, ilmu itu seperti udara yang ada di luar gitu. Seperti udara yang ada di luar, hal-hal yang ada di luar itu, yang ada di luar rumah lah katakanlah gitu. Semua yang ada di luar rumah itu ilmu. Dan kita ketika kita terkungkung di dalam rumah, maka kita nggak akan tahu apa-apa di luar sana gitu. Kita nggak akan tahu dunia seperti apa di luar sana gitu. Yang kita tahu ya cuma rumah itu, dan caranya keluar dari sana, keluar dari rumah itu untuk mencari pengetahuan ya jalannya seperti itu tadi. Kalau mencari ilmunya seperti apa ya, kalau kita sebagai umat muslim ingin meniru Rasulullah ya berarti lewat pintu gitu. Kalau kita belum sampai ke sana, kita bisa juga menghirup udara segar dengan membuka jendela, yaitu membaca buku. Gitu sih kalau menurut saya. Sebenarnya hal yang positif juga pepatah dan juga di situ. Namun sangat disayangkan kenapa kok diteruskan menjadi kutu gitu. Iya, itu semua orang-orang di sini sih, masyarakatnya. Kita kan emang, ya kalau melihat sesuatu, kayaknya kayak kebaikan dikit itu kayaknya malah jadi nyinyir gitu ya. Malah jadi anggapan beda. Jadinya tuh orang eh, apa ya, ngerasa kurang percaya diri, atau mungkin jadi nggak berani untuk mengekspresikan dirinya kan jadinya gitu, walaupun dia suka membaca akhirnya malah sungkan untuk baca di depan orang, walaupun sebenarnya itu ya nggak ada masalah gitu. Terintimidasi oleh lingkungan ya, nggak bisa bebas berekspresi gitu. Dan ini menurut saya sih selain sekolah sih peran orang tua yang juga penting gitu. Peran orang tua yang juga penting gitu. Ketika orang tua kita itu juga rajin membaca buku, saya pikir kita sebagai anak gitu juga nggak akan sungkan-sungkan untuk membaca buku di rumah gitu. Kalau kamu sendiri itu seperti apa? Rasakan hal seperti itu nggak? Uh, Kalau saya pribadi sih nggak merasakan seperti itu ya. Itu termasuk memiliki orang tua yang mendukung aktivitas atau hobi anaknya, itu termasuk privilege ya, termasuk satu apa ya, hal yang patut disyukuri lah, suatu fasilitas yang patut disyukuri lah, karena semacam punya support system kali ya, semacam punya support system yang bisa mendukung anak-anaknya untuk melakukan beragam aktivitas. Misalnya salah satunya adalah membaca, yang merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat. Tapi kalau dari saya sendiri, salah satu orang yang nggak punya privilege itu, tapi ya untungnya saya punya teman yang punya hobi baca, dan juga itu jadi support system juga buat saya gitu. Walaupun saya nggak dapat itu di rumah, tapi saya punya lingkungan pertemanan yang mendukung itu gitu. Jadi seenggaknya saya nggak sendirian kalau misalnya saya itu punya hobi untuk baca buku. Jadi dukungan itu penting. Oke, Ira, sepertinya kita harus break terlebih dahulu nih, karena waktunya sudah apa ya. Kemarin sudah saya sampaikan juga kalau fasilitas yang kami miliki sangat terbatas. Jadi sepertinya kita harus break dulu. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya. Oke, kita iklan sebentar. Oke, iklan sebentar. Oke, kembali lagi, Ira. Nyampe mana tadi? Sampai mana? Pertanyaan tentang Apa ya bahasa? Oh ini, peran ini sih mungkin bisa kita katakan gini aja, peran orang tua dalam menunjang kita aktivitas kita membaca gitu. atau Tadi dari saya. kalau nggak salah Ira menyinggung soal privilege gitu kalau seingat saya. Saya disclaimer dulu. Ini biasanya kan kebanyakan orang tuh menganggap bahwa privilege itu hanya berkaitan dengan sisi ekonomi gitu ya. Tapi kalau menurut saya punya
keluarga yang suportif terhadap hobi anak-anaknya ataupun karir anak-anaknya itu juga termasuk privilege. Dan untuk di ranah membaca ini, di hobi membaca ini, saya pribadi nggak punya privilege itu gitu. Bahkan kalau ketika saya beli buku, misalnya saya beli buku baru, nah misalnya contohnya kemarin nih Lebaran, daripada saya lebih memilih beli buku daripada beli baju, dan itu dikomen sama orang-orang rumah gitu, kok malah beli buku gitu, mending dibuat beli gitulah, Lebaran kok beli buku gitu. Nah ya Kak, dari keluarga saya nggak punya privilege itu, tapi dari pertemanan, dari sisi pertemanan, alhamdulillahnya saya punya lingkungan di mana teman-teman saya itu juga punya hobi membaca gitu. Jadi hobi membaca ini nggak berjalan sendirian gitu untuk menjalankan hobi tersebut gitu. Ya kayak gitulah. Memang support system itu perlu sih. Jadi ketika tidak didukung oleh orang tua, masih ada teman yang mendukung Ira ini ya berarti ya untuk posisi saat ini. Ya sebenarnya, sebenarnya untuk teman-teman juga ini, untuk sahabat baca juga, sebenarnya kita nggak perlu mengeluhkan ketika kita suka membaca dengan orang tua kita nggak suka membaca, itu kita nggak perlu mengeluhkan gitu. Jadi yang kita butuhkan dari orang tua itu support orang tua untuk anaknya dalam segala hal gitu, untuk segala hobi kita, untuk kebebasan berekspresi kita termasuk membaca gitu. Jadi yang saya tangkap dari Ira ini, yang dimaksud privilege itu kayaknya enggak privilege orang tua yang suka baca, tapi orang tua yang support terhadap kegiatan anaknya gitu ya. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Ya benar. Dan memang sekalipun nggak punya privilege kayak gitu, entah itu dari orang tua ataupun misalnya dari teman-teman sekitar, lingkungan sekitar, itu seharusnya juga nggak jadi batasan kan, nggak jadi masalah untuk kita berhenti melakukan hobi kita ataupun berhenti menyelami hal-hal yang ingin kita tahu gitu. Misalnya kita mau punya lingkungan tersebut, kita udah bisa mengaksesnya di dunia maya gitu kan. Ada banyak tuh akun-akun komunitas-komunitas pecinta buku, dan juga akun-akun yang banyak mereview buku ataupun update tentang buku-buku. Bahkan salah satunya mungkin Bataranesia nih. Ya, promosi ini jadinya. Nah, itu dengan kita memfollow akun tersebut nih, kita tiap hari lihat postingan tentang buku, ngelihat orang-orang membicarakan tentang buku, cerita tentang apa yang mereka baca, itu sudah bisa jadi dorongan ataupun support tersendiri gitu. Seenggaknya menurut saya pribadi ya, untuk saya pribadi itu udah jadi dorongan tersendiri untuk semakin sering membaca kayak gitu. Jadi ngerasa punya teman dan gak sendirian gitu. Meskipun itu di dunia online gitu ya. Iya, walaupun di dunia online. Walaupun di dunia online kita bisa, ya karena sekarang dunia online pun atau dunia maya pun udah kayak, ya itu dunia kita, kayak sekarang itu nggak ada bedanya gitu, dunia maya. Bahkan kayaknya ya. Kita bahkan lebih sering menghabiskan waktu di dunia maya dibandingkan dunia nyata. Mungkin kebanyakan itu sekarang malah. Jadi untuk menjangkau teman yang sama-sama suka membaca sekarang itu jauh lebih mudah. Kalau dulu mungkin teman kalian hanya satu desa, mungkin satu sekolah, tapi sekarang kalian bisa memilih teman kalian sendiri yang satu hobi, yang satu kegemaran, yang memiliki satu visi yang sama gitu. Kalian bisa pilih sendiri di dunia maya gitu kan. Ya kalau memang ini sih, kalau membahas soal lingkungan, memang saya sendiri juga berada di lingkungan yang kurang familiar dengan membaca gitu. Ya beruntungnya orang tua saya juga itu, orang tua saya masih cukup sering membaca, jadi saya nggak terlalu ketika membaca di rumah nggak terlalu ada perasaan gimana gitu. Hanya saja kalau di lingkungan pertemanan, di lingkungan di luar keluarga itu memang masih minim, lingkungan budaya literasi itu masih minim gitu. Dan saya sendiri juga hal tersebut tidak membatasi saya untuk tetap berekspresi, untuk tetap membaca, karena ketika kita memiliki sebuah motivasi yang kuat, ya kita bisa mengalahkan itu. Lingkungan itu bukan belenggu bagi kita untuk berkreasi, untuk berkarya gitu. Dan selama itu baik, kenapa enggak juga gitu kan?
Kalau Ira sendiri biasanya ini apa membaca atau aktivitas membaca itu dilakukan pada saat seperti apa atau kapan mungkin ada waktu khusus teman-teman? Kalau kalau saat ini saya tuh nggak mematok waktu khusus untuk kapan saya harus baca buku. Kalau sebelum-sebelumnya sih pernah. Jadi tuh memang pernah mencoba untuk membiasakan baca buku dengan mematok waktu khusus gitu. Ternyata itu tidak sesuai dengan kepribadian saya. Sebenarnya itu kan juga tergantung dengan orangnya masing-masing kan. Dan ternyata dari saya pribadi itu bukan tipe-tipe orang yang uh, suka secara konsisten untuk melakukan satu kegiatan di satu waktu. Misalnya kayak membaca buku ini harus misalnya di pagi hari habis bangun tidur selalu baca buku. Nah ternyata tuh nggak bisa. Walaupun pernah mencoba tapi nggak bisa gitu. Jadi yang saya lakukan saat ini itu ya sekedar apa ya, sekedar dengan merasa punya keinginan untuk uh, ingin membaca dan ingin tahu akan sesuatu hal baru setiap harinya, minimal ada satu hal baru yang saya ketahui setiap harinya, itu udah jadi dorongan untuk saya meluangkan waktu untuk membaca gitu. Dan itu nggak terbatas waktu di waktu-waktu tertentu aja gitu. Intinya di mana saya punya mood untuk baca, ya udah saya buka buku gitu. Dan kadang juga membaca buku itu semacam jadi apa ya, waktu peralihan break time ketika saya itu udah merasa jenuh dengan kegiatan di media sosial, terus juga sudah merasa jenuh untuk berkegiatan di depan laptop. Intinya dengan berinteraksi dengan alat-alat elektronik. Kalau udah merasa jenuh dengan itu, saya akan beralih ke buku-buku bacaan. Makanya saat ini saya tuh cenderung lebih suka membaca buku-buku fisik dibandingkan baca di portal online kayak yang dulu-dulu pas SMP, SMA saya lakukan kayak gitu. Tapi bukan buku bacakan ya, buku fisiknya. Oh iya tentu dong. Bukan ya. Ya, karena ya buku bacakan itu emang sangat kejam sih kalau menurut saya gitu. Saya pernah membaca ya kenapa salah satu faktor penulis di Indonesia itu sendiri itu kurang mendapat apresiasi juga dari situ. Kebanyakan buku bacakan gitu sih. Jadi apresiasi untuk para penulis itu kurang. Kemudian keuntungan dari penjualan buku itu juga sangat marginnya sangat lebar gitu antara kan kalau mereka beli buku bacakan kan otomatis penulis kan nggak dapat royalti kan, dan marginnya antara buku bacakan, keuntungan buku bacakan dengan buku asli itu sangat jauh gitu. Jadi ya kayaknya menyengsarakan penulis banget gitu, dan kayaknya jahat banget juga itu. Nah, dan sayangnya tuh kayaknya masih banyak sih yang belum sadar akan hal itu gitu. Buktinya itu di lingkungan sekitar saya itu masih banyak beredar toko-toko buku kecil yang jual buku bajakan dan juga yang dijual secara online gitu. Bahkan e-book bajakan yang disebar secara gratisan di WA itu juga termasuk bajakan loh. Itu sempat dibahas gitu kan sama penulis-penulis dan juga influencer. Itu kan banyak tuh orang-orang yang kadang nyebar di status WA punya PDF ini gitu, akan dibagikan secara gratis. Nah itu sebenarnya salah satu termasuk apa ya, karya yang bajakan gitu. Kriminal ya, tindakan kriminal. Iya. Tapi sayangnya masih banyak yang belum sadar itu. Saya ya juga jangan salah untuk sahabat baca sekalian, jika memang sudah tahu kalau buku bajakan itu tidak baik untuk pembaca, untuk apa mungkin untuk membaca ini ya baik-baik aja karena lebih murah. Juga. Ada pengaruhnya. Tetap ada pengaruhnya dari apa ya, kesan untuk membaca itu jadi kurang menarik gitu. Mungkin karena pakai kertas buram kali ya. Kalau dari saya pribadi. Mungkin. Soalnya jujur dulu sebelum tahu itu saya pernah beli buku bajakan dan itu sampai sekarang nggak baca gara-gara udah udah lost interest gitu, nggak punya rasa ketertarikan lagi gitu. Apalagi sejak tahu peraturan tersebut gitu. Beli buku bajakan hati-hati nggak barokah, akhirnya malah nggak kebaca kalau buku beli bajakan.
beli buku bajakan gitu. Saya sendiri juga seperti itu. Dulu saya langganan beli buku bajakan gitu. Oh, pelanggan Iya. ya. Iya, di awal-awal dulu saya seperti itu. Memang awal cerita saya beli buku asli ya, ada media untuk bukunya Mbah Nun itu, kemudian beberapa kali juga beli buku asli, kemudian mengenal suatu tempat yang di sana itu menjual buku murah. Akhirnya saya ke sana, saya beli, dan ketika saya beli itu saya nggak tahu kalau itu buku bajakan gitu. Saya nggak tahu. Saya udah beli berkali-kali beli gitu. Nah, lambat laun seiring waktunya berjalan, saya baru tahu kalau itu ternyata buku bajakan. Wah, jahat sekali saya dulu. Maka Tahu. sejak sejak saat itu saya udah nggak pernah lagi beli buku bajakan. Saya selalu beli buku asli ya. Karena saya sendiri juga coba menulis buku lah, berusaha menulis buku, dan itu perjuangannya emang nggak gampang. Kemudian untuk mendapatkan royalti itu sendiri juga keuntungannya sangat kecil bagi penulis, dan seterusnya lah. Jadi kalau beli buku bajakan itu memang sangat menyengsarakan, utamanya penulis gitu sih. Nah, karena karyanya itu mahal, idenya itu mahal. Karyanya mahal, idenya mahal. Dulu aku pernah berpikiran seperti ini loh, berarti penulis ini niatnya emang cari uang ya, nggak berbagi ilmu. Saya dulu saat sempat sadar, tapi masih tetap beli buku bajakan gitu. Tapi saya punya pemikiran seperti itu. Harusnya niatnya cari berbagi ilmu dong, yang mulia gitulah. Jangan cari finansial gitu kan. Tapi ternyata setelah lambat laun, ternyata pemikiran saya itu salah juga gitu ternyata. Ya mereka mereka memang berbagi ilmu, tapi itu juga menjadi media berekspresi mereka, dan mereka juga berhak mendapatkan royalti, mereka berhak mendapatkan apresiasi dari kita, karena kita juga ya sebagai bentuk terima kasih kita lah, karena mereka sudah membagikan ilmunya kepada kita gitu. Ya silahkan, mari beli buku yang asli, jangan beli buku bajakan. Tapi ini enggak sih, menurut kamu harga buku di Indonesia ini cukup mahal enggak sih? Untuk tahu cukup mahal enggaknya itu sebenarnya harusnya juga punya pandangan terkait harga-harga buku di luar negeri kali ya, dan saya nggak punya pengetahuan tentang itu gitu, nggak pernah beli di portal online luar negeri, jadi tahunya yang ada di Indonesia aja gitu. Standar aja sih kayaknya, enggak deh, cukup murah lah. Kalau saya pernah membaca sih ini, katanya salah satu alasan kenapa masih minim, indeks literasinya itu masih minim, dan kenapa orang itu masih malas membaca, itu karena memang di Indonesia ini harga buku itu relatif mahal gitu katanya. Saya pernah baca artikel seperti itu. Iya, kalau di Mesir itu, di sekitar Al Azhar, harga buku itu rata-rata antara 10.000 sampai 30.000. Bahkan kalau nggak salah tafsir Al-Qurtubi itu terdiri dari 10 jilid, dan kurang lebih ada 1.000 halaman lebih, itu harganya cuma 100.000. 100.000 bukunya 100 halaman lebih. Nah itu menurut saya murah sih kalau menurut saya. Iya, kalau menurut saya sih murah gitu. Kalau diperbandingkan sama data tersebut loh. Di sana ya yang murah, di sininya masih mahal. Mungkin dari faktor apa nggak? Faktor karena menyesuaikan dengan pembelian yang juga nggak begitu membeludak. Maksudnya buku itu masih bukan jadi konsumsi harian kali, makanya untuk produksinya sendiri itu cenderung agak tinggi gitu dibandingkan di negara-negara lain yang di sana itu membaca buku udah sangat familiar gitu. Mungkin kayak gitu kali ya, saya nggak tahu juga sih. Ya mungkin itu urusan teknis lah. Tapi kalau saya baca itu seperti itu. Jadi alasan malas membaca anak-anak Indonesia atau orang Indonesia, salah satunya itu yang dikutip dalam sebuah artikel itu sih. Kalau menurut kamu sendiri nih, kenapa sih kalau kita melihat banyak sekali manfaatnya ya dari membaca ini, tapi kenapa masih banyak orang yang malas dalam membaca? Menurut kamu kenapa? Kayak yang pernah disinggung tadi sih, masalah lingkungan yang punya lingkungan yang maksudnya yang kurang mendukung gitu, kurang mendukung orang-orang untuk membiasakan diri terhadap
buku bacaan, terus kemudian juga mungkin fasilitas kali ya, fasilitas yang juga kurang diperkenalkan kali, kurang dibiasakan untuk mengakses fasilitas tersebut ya, kayaknya misalnya itu kayak perpustakaan di setiap instansi pendidikan, kayak yang tadi saya jelaskan di awal, kalau dari pihak-pihak sekolah sendiri, walaupun kesehariannya itu belajar di kelas, itu nggak sekali-kali gitu mengenalkan tentang perpustakaan yang ada di sekolahnya, atau tidak memberikan metode pembelajaran yang juga yang semakin mengenalkan murid-muridnya untuk banyak membaca gitu. Dan kalau kan termasuk salah satu lingkungan yang dominan dirasakan oleh anak-anak kan. Mungkin dari situ yang terus ke bawah sampai besar, yang akhirnya untuk jadi kebiasaan sendiri itu jadi susah gitu. Kalau di lingkungan kampus Ira sendiri seperti apa? Yang kampus saya juga sih. Cuma maksudnya dari pendapatnya Ira itu seperti apa gitu. Nggak beda jauh lah ya, nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya. Dulu saya sering ke perpustakaan loh. Awal-awal semester itu, semester 1. Sama. Hampir pokoknya setiap minggu itu saya pinjam buku. 1 minggu selesai saya kembalikan, saya pinjam buku lagi, saya rutin gitu. Rajin saya ke perpustakaan. Sama, dan juga kayak gitu. Dan perpustakaan itu tempat paling nyaman menurut saya karena di sana sepi. Itu juga dingin sebenarnya. Itu malah jadi pandangan lain gitu ya. Jadi perpustakaan itu nggak banyak dikunjungi dan buku-bukunya nggak banyak diminati, itu tandanya berarti nah, kalau sepi. Aku ya kalau saya sendiri nggak bilang gitu sih. Saya cuma bilang itu nyaman karena sepi gitu sih. Nggak tahu sepinya kenapa, saya nggak tahu juga. Karena emang dilarang rame atau emang nggak ada yang minat ke sana, nggak tahu saya. Ya. Tapi itu emang berpengaruh sih, bahkan menurutku ya, di mana pengelolaan perpustakaan ataupun di mana tempat perpustakaan itu ditempatkan itu jadi pengaruh untuk menarik minatnya orang-orang untuk ke sana gitu. Kalau saya pribadi, saya kan sama nih, dulu pas awal-awal semester juga sering ke perpus nih, di perpus di kampus. Tapi lama-lama males gitu, karena semakin banyak tugas, semakin dikit waktu luang, jadi itu untuk menyempatkan ke sana itu udah capek duluan gitu. Karena mungkin terlalu jauh gitu. Walaupun sebenarnya di fakultas ataupun di prodi itu ada perpustakaan tersendiri, tapi fasilitasnya terbatas gitu, nggak seperti di perpustakaan yang di pusat di kampus. Dan tentunya mungkin ini juga pengaruh sih. Di sana kan kebanyakan kan pasti buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah. Nah, sedangkan untuk orang-orang seperti saya ini yang bukan nggak suka kuliah, tapi nggak suka baca buku perkuliahan, tentunya makin malas ke sana. Tapi dulu saya pun dulu awal-awal itu ngambilnya nggak buku-buku tentang apa yang saya pelajari di bangku perkuliahan, tentang hal-hal yang umum yang saya ambil, yang saya baca gitu. Itu juga sih, kalau dibandingkan dengan universitas di luar negeri, saya pernah tahu nih ya, kalau di Oxford Maudie-Ayunda, kampusnya Maudie-Ayunda itu. Iya, pernah ke sana kamu? Enggak. Oh, kok pernah tahu katanya. Oh iya. Kalau perpustakaan di sana itu bukannya 24 jam, jadinya itu menjadi tempatnya para mahasiswanya di sana untuk mengerjakan tugas, jadi nggak dibatasi gitu, nggak ada batasan waktu, mungkin juga nggak ada batasan untuk pinjam-meminjam, sedangkan di kampus di Indonesia, salah satunya di kampus kita, mungkin itu masih terbatas waktunya gitu, sampai sore itu udah ditutup gitu, sedangkan waktu untuk kuliah aja itu kan udah sampai sore tuh, sedangkan untuk waktu selain kuliah, di luar kuliah itu baru ada setelah sore, di atas sore gitu, jadi nggak punya
kesempatan lah, nggak punya kesempatan lebih untuk mengakses yang ada di perpustakaan. Iya, kampus kita jam 10 udah tutup. Padahal kita kalau ngerjakan tugas sampai pagi. Tapi itu sebenarnya hal yang perlu ini sih. Cukup menarik menurut saya ya. Karena memang coba kalau kita bayangkan perpustakaan itu dibuka 24 jam untuk mengerjakan tugas. Mahasiswa itu kayaknya nggak perlu lagi ke warung kopi. Mereka bisa lebih hemat, bisa bawa makanan sendiri barangkali, dan mereka nggak menghabiskan waktu juga dalam mengerjakan tugas, karena sepengalaman saya ketika kita mengerjakan tugas di warung kopi itu presentase mengerjakan tugas sama ngobrolnya itu banyak ngobrolnya gitu. Coba kalau perpustakaan itu didesain 24 jam, kemudian ada sistem di sana yang mengatur seseorang atau mahasiswa yang mengerjakan tugas, itu kayaknya seru juga sih. Bakalan menjadi tempat-tempat yang benar-benar akademik gitu perpustakaan. Jadi mahasiswa tuh punya spot-spot tersendiri gitu ya, jadi terfasilitasi lah gitu. Tapi sebenarnya mungkin juga perihal keamanan sih, nggak bisa dipungkiri juga kan. Iya. Bukan beda, keamanan di sini sama keamanan di luar negeri kayaknya beda deh. Tapi kayaknya nggak usah jauh-jauh ke luar negeri deh, di UGM atau di mana aja itu udah beda loh. Kayaknya UGM 24 jam kalau nggak salah. Saya pernah dengar ceritanya sih gitu. Katanya sih. Saya katanya juga sih katanya, karena UGM itu hanyalah kampus impian bagi saya. Korban gagal masuk ke UGM. Akhirnya mirip, selisih satu huruf aja. UGM sama ya. Tapi ya itu tetap patut disyukuri lah. Mungkin kita next time bahas masalah perkuliahan nanti ya. Masalah antara kampus impian dan kampus yang diterima itu akan beda lagi ceritanya nanti. Kita kembali ke soal membaca tadi. Kalau menurut Ira, kita itu memiliki kebiasaan membaca instan nggak sih? Dan itu menjadi faktor apa yang menjadikan kita untuk memalas membaca atau tidak kira-kira? Membaca instan, misalkan kita sekali kan mencari informasi itu tidak dengan membaca buku, tapi kita mencari informasi langsung di Google, langsung mencarinya secara online. Kemudian bahkan mungkin ketika kita membaca jurnal, kita hanya membaca abstraknya aja. Nah, ya mungkin itu cara cepat untuk mendapatkan informasi. Cuma kan saya yakin ketika kita membaca abstraknya saja dengan membaca full papernya, itu akan informasi yang akan kita dapatkan itu akan berbeda gitu. Itu menjadi salah satu kebiasaan kita yang menjadikan membaca itu terasa sangat malas, bukan menurut Ira? Iya, setuju sih. Dan itu faktornya juga karena karena udah terlena sama kenyamanan yang ada kali ya. Jadi dengan fasilitas yang udah adanya internet, terus adanya Google yang mudah diakses, udah kita cari informasi, jadinya itu maunya yang instan-instan aja, sampai yang seharusnya kita kaji lebih dalam, misalnya cari informasi secara lebih dalamnya itu di buku, itu jadi nggak dilakukan gitu, karena masih kalau udah ada yang cepat ngapain yang itu ngapain cari yang lama gitu ya. Apalagi dikejar deadline. Bahkan sampai-sampai tuh jadi nggak kefilter gitu, mana informasi yang benar-benar valid ataupun enggak gitu. Yang penting udah dapat aja tuh informasi, karena udah kebiasaan seperti itu. Nyambung sih kan, terus juga ya intinya saling mempengaruhi lah, karena udah terbiasa dapat yang instan, sama kebiasaan juga karena dari awal juga udah nggak biasa membaca, jadinya saling mempengaruhi seperti itu karakternya. Apalagi ketika dikejar deadline ya, kita harus dituntut cepat mencari informasi, maka salah satu cara cepatnya adalah membaca instan dengan membaca abstraknya saja. Jadi untuk Bapak Ibu dosen sekalian, mohon jangan memberikan deadline yang terlalu pendek agar kita dalam membaca bisa lebih tenang. Tapi saya yakin mahasiswa itu dikasih deadline panjang ataupun pendek,
itu tetap sama aja kayaknya ngerjakannya ketika udah mau selesai kayaknya. Satu. Iya. Hamin 1 ketika udah mepet gitu baru ngerjakan. Jadi Motivasinya sama baru aja sebenarnya. muncul pas udah mepet tuh. Iya. Ketika ada dorongan, ada paksaan, baru tuh muncul yang namanya motivasi mengerjakan tugas. Dan Biasanya. itu udah kebiasaan, udah hal yang biasa. Saya sendiri pun juga seperti itu dulu di awal-awal gitu. Ya, menurut Ira manfaat membaca itu apa sih? Manfaat dari membaca yang pernah Ira rasakan atau mungkin perubahan yang pernah Ira alami setelah membaca. Perubahan dampak nyata yang Ira alami, yang pernah Ira alami setelah membaca, dari kegiatan membaca itu. Kalau menurut saya, secara umum kalau kita udah keseringan membaca, itu secara gak langsung akan mengajarkan kita untuk menulis. Jadi dengan banyaknya bacaan-bacaan yang udah kita baca, secara gak langsung itu akan membuat kita semakin terstruktur dalam menyusun kalimat, dan ya itu dalam kemampuan untuk menulisnya pun jadi ikut bertambah gitu. Nah itu cukup saya rasakan sih, apalagi ya pernah dapat pujian lah kemarin pas waktu sidang. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu juga jadi dampak, juga termasuk dampak dari kebiasaan membaca kali ya mungkin. Terus juga apa ya, impact yang nyata saya rasakan itu, ini spesifik ke satu buku sih, yang ini mungkin jadi awal saya juga baca buku-buku lainnya. Buku non fiksi yang pertama kali saya baca itu kan judulnya Filosofi Teras nih. Bukunya ini tentang apa ya, berkaitan terkait emosional, jadi hubungannya itu dengan self improvement. Nah itu punya dampak yang cukup besar buat saya, utamanya itu dalam mengontrol emosi. Karena dulu saya merasanya itu adalah tipe-tipe orang yang cukup mudah terintimidasi atau merasa paling menderita sendiri gitu ya. Dulu tuh dalam hal seperti itu, tapi setelah baca buku tersebut, saya merasa bahwa saya lebih bisa untuk mengontrol emosi saya, walaupun saya nggak benar-benar terus bisa mengontrol emosi, tapi seenggaknya saya tuh ketika saya merasakan emosi negatif, saya punya cara untuk menyelesaikannya. Dan dari situ saya merasa ini kayaknya karena saya habis baca buku ini deh. Nah itu pernah tuh ada suatu kondisi di mana saya merasakan kejadian yang cukup besar, dan itu dapat komentar gitu dari teman, kok bisa kamu sesantai ini menghadapi masalah ini. Dan ternyata kalau saya pikir-pikir, kayaknya ini gara-gara saya baca buku ini deh, kayak gitu. Akhirnya ya saya merasa bahwa buku ini benar-benar berdampak lah untuk saya pribadi, kayak gitu. Oke. Udah mau habis lagi ya? Belum kayaknya. Masih kok. punya pengalaman? Iya, saya sendiri punya pengalaman sih yang saya rasakan dari membaca itu, atau dampaknya ya, impact-nya itu. Yang pertama jelas, orang yang suka membaca atau gemar membaca, terbiasa membaca, itu dia kosakatanya jadi lebih banyak. Disadari ataupun tidak itu. Saya dulu ketika masuk perkuliahan ada salah satu kenalan saya yang mengatakan gini, kamu baca aja deh, apapun itu baca aja, meskipun nggak paham baca aja gitu. Dan dari situ saya menyadari bahwa membaca itu benar-benar menambah kosakata, sehingga kita ketika berbicara itu lebih apa ya, lebih nggak monoton gitu menurut saya. Ya meskipun saya kebiasaan membaca dulu itu sejak SMP, saya sudah terbiasa membaca, meskipun bukan membaca buku, belum membaca buku, baru membaca artikel-artikel gitu. Dan dari situ pun saya sudah merasakan ketika saya banyak membaca artikel, saya sudah mulai lancar dalam berbicara gitu, meskipun nggak lancar-lancar amat, dan meskipun kadang juga suka keplese, tapi saya lebih enjoy dalam berbicara di depan gitu, karena itu kebiasaan membaca juga menurut saya. Dia menambah kosakata, dan saya setuju juga orang yang suka membaca itu bicaranya lebih terstruktur gitu. Saya kalau teman-teman pernah lihat podcastnya Deddy Kobuser, itu yang membahas tentang KRI Nanggala. Dia mengundang, saya lupa namanya,
intinya dia membahas soal KRI Nanggala. Dia itu juga bukan seorang seorang sarjana teknik atau apa kalau nggak salah. Dia cuma ensiklopedia aja. Jadi dia cuma suka baca dan dia tahu tentang kapal selam itu dari bacaan. Nah, ternyata dia sendiri itu juga mengatakan kalau dia itu sejak kecil itu dibiasakan oleh orang tuanya kalau nggak salah untuk membaca gitu. Dan mendengar itu, maksudnya sebelum sebelum mendengar itu ya, mendengar cara dia berbicara aja, terus kemudian mengetahui fakta itu semakin menambah keyakinan saya bahwasanya orang yang membaca itu dalam bertutur kata itu akan lebih terstruktur gitu. Dan terlihat banget kalau teman-teman mau cross check sendiri bisa dilihat di podcast dari Kubusar tentang KRI Nanggala. Tapi saya lupa bintang tamunya atau tamunya itu siapa, saya lupa. Yang jelas saya melihat banget susunan kata yang terstruktur di sana. Dia enjoy banget ngomongnya, nggak kayak saya ini sih. Lebih terstruktur banget pokoknya dia itu. Itu yang kedua. Kemudian dengan membaca saya lebih nggak emosional malah. Saya nggak terbawa mudah terbawa suasana. Saya nggak cepat emosi karena ketika kita membaca kita itu sama saja melihat atau menerima pemahaman orang lain, menerima pikiran orang lain, ya kan? Tulisan itu kan buah daripada pikiran orang lain, pendapat dari orang lain. Nah, semakin banyak kita membaca, otomatis kita akan semakin banyak menerima pandangan dari orang lain. Nah, dengan begitu kita akan menyadari bahwasanya dunia ini lebar, dunia itu luas gitu. Nggak ada, kalau menurut saya sendiri sih yang benar-benar benar itu nggak ada gitu. Yang benar-benar benar ya cuma Allah gitu, cuma Tuhan gitu. Jadi kita manusia pun uh, tetap ada kemungkinan salah sekalipun itu dalam kebenaran, dan kita tetap ada kebenaran meskipun dalam dalam suatu kesalahan itu tetap ada kemungkinan benarnya gitu dalam pandangan manusia gitu menurut saya. Jadi ketika kita atau saya banyak membaca, saya lebih nggak emosional karena saya ketika ada orang berperilaku seperti ini, ya saya bisa memaklumi karena nggak semua orang itu sama gitu. Karena ada pemikiran seperti ini, dan saya pun dengan banyak membaca saya terhindar dari debat. Ya, dengan banyak membaca saya terhindar dari itu karena saya nggak terpaku pada satu pandangan gitu. Jadi kadang ketika ada orang tanya pendapatmu gimana, lo gimana dari sudut pandang yang seperti apa dulu nih, dari sudut pandang A, B, C atau D gitu. Biasanya jawabnya seperti itu kalau ada orang tanya itu, atau pendapat saya pribadi atau jalan yang saya pilih gitu. Biasanya gitu karena dengan kita semakin banyak membaca, otomatis kita akan menerima banyak sudut pandang, kita nggak emosional, kita akan lebih berwawasan, kita nggak kaku dengan satu pemikiran gitu kan. Jadi itu sih dampak yang paling saya rasakan gitu. Dan kenapa kita harus membaca, dan menurut saya sendiri karena membaca ini adalah proses yang bisa ditempuh oleh semua orang gitu. Iya enggak sih? Membaca adalah sebuah proses yang bisa ditempuh semua orang. Bahkan orang yang nggak sekolah pun bisa menempuh proses membaca ini gitu. Setuju sih. Menyangkut tadi yang sempat bahas kalau dengan membaca kita bisa mendapatkan banyak pandangan-pandangan. Nah, ini saya juga mau menyambungkan dengan jenis-jenis bukunya nih. Dulu saya merasa bahwa yang dimaksud membaca buku itu hanya sekedar buku non-fiksi aja. Tapi semakin ke belakang saya sadar bahwa buku fiksi itu juga termasuk bacaan yang bermanfaat gitu. Ya, asalkan juga tahu lah temanya itu apa gitu. Dan itu juga termasuk media yang juga bisa memberikan kita berbagai macam pandangan gitu. Jadi mungkin masih ada nih orang-orang yang menganggap bahwa membaca buku itu hanya sekedar bacaan-bacaan non-fiksi aja. Ya kita perlu sadari bahwa baca buku fiksi aja itu udah cukup membuat kita mendapatkan sudut pandang baru yang bisa membuka lebih lebar tentang pemikiran kita, dan juga dari buku-buku fiksi kita jadi tahu nih gimana caranya kita menyikapi suatu kondisi gitu. Jadi bisa belajar dari alur cerita yang disampaikan di situ gitu. Ya, kayak gitu sih. Ya, setuju. Saya juga pernah membaca salah satu novel dari Terelie. 2 novel itu kalau nggak salah saya bacanya yang Negeri Para Berdebah sama Negeri di Ujung Tanduk ya.
kalau nggak salah itu. Saya lupa, itu udah lama banget saya bacanya itu, dan dari situ saya juga menemui kenyamanan, dan saya apa jadi lebih tahu juga gimana apa ya itu kan isinya tentang apa ya, suatu kejahatan kan, kalau nggak salah ingat itu suatu kejahatan. Saya lupa tepatnya seperti apa, yang jelas itu tindakan kriminal gitu, korupsi atau penggelapan uang atau apa, saya lupa. Tapi dari sana saya juga menerima banyak wawasan meskipun itu hanya sebuah novel gitu. Karena ada juga yang beranggapan ketika kita membaca novel itu kita hanya dibohongi oleh imajinasi seseorang. Ada yang seperti itu, saya pernah mendengar. Jadi ketika kita membaca novel, kita hanya dibohongi oleh imajinasi seseorang. Tapi saya pada saat itu juga nggak membantah, saya diam saja gitu. Ya udahlah, itu kalau kamu yang beranggapan seperti itu ya nggak masalah. Tapi bagi saya sendiri, baca novel itu sangat bermanfaat gitu. Wawasan kita juga lebih luas, kosakata lebih banyak, dalam berbicara kita juga lebih enjoy kayaknya dengan Itu apa. hanya sekedar apa ya, cara penyampaian dari penulis yang berbeda aja sih, malah itu kan jadi lebih mudah diterima kan, dengan cara mungkin uh, antara penulis A dan penulis B ini sama-sama ingin menyampaikan suatu pesan moral yang sama, tapi untuk penulis A sendiri tuh lebih memilih untuk menyampaikannya lewat suatu cerita agar lebih bisa diterima orang lain misal, atau agar lebih menjangkau banyak kalangan misalnya. Itu hanya sekedar perbedaan cara penyampaian aja kan ya, bukan Iya, iya, iya. berarti bahwa novel itu ya sama kayak yang tadi katamu tadi, apa namanya, Imajinasi seseorang ya, dengan membaca novel membohongi kita orang. dan saya setuju juga gitu kalau bahkan novel itu bisa jadi berdasarkan suatu hal yang nyata gitu, hanya kemasannya saja itu dia dibentuk dalam Ya, imajinasi dia gitu, tapi dia menuliskannya itu berdasarkan hal yang nyata gitu. Contohnya saja buku yang saya baca, Ronggolawe Sang Penakluk Mongol, itu ciptaan tulisannya Mangkinuddin Samin, dan itu adalah novel sejarah, cerita sejarah yang dibungkus atau dikemas dalam bentuk novel. Saya nyaman banget baca bukunya. Bahkan saya pernah gara-gara baca buku itu, saya pergi ke Tuban untuk ke apa? Ke makamnya Ronggolawe. Saking terobsesinya dari baca buku itu loh. Karena emang apa ya, selain mengharukan, kemudian ketika baca saya benar-benar menjiwai ceritanya benar-benar masuk ke hati saya, jadi ngena banget gitu. Itu novel sejarah, tapi dikemas dalam bentuk novel. Sejarah iya. dikemas dalam bentuk novel gitu. Kayaknya itu memang apa ya, jadi teknik penyampaian yang lebih menarik gak sih? Jadi semakin menarik gak sih, karena dengan mengemas suatu pesan dengan cara bercerita seperti itu, jadi apa ya, bisa um, apa menggait lah, bisa menggait emosionalnya dari si pembaca. Contohnya misalnya ya kamu sendiri sampai begitu terobsesi kan, saking mendalaminya si cerita tersebut gitu. Iya, iya. Benar-benar juga sih. Menarik sebenarnya. Entah teman-teman itu merasakan hal yang sama atau tidak. Yang jelas kalau menurut saya sendiri sih, teman-teman perlu jatuh cinta dulu pada buku agar kalian terbiasa dengan membaca, atau apa, hanya butuh satu buku tadi ya, kata-katanya Mbak Rajo, hanya butuh satu buku untuk membuat kita jatuh cinta pada membaca. Oke. Terakhir, Ira, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat baca sekalian? Pesan, kesan, atau saran atau apapun itu mungkin. Apa ya, mungkin yang berkaitan dengan buku kali ya. Iyalah, ya, ya, nggak apa-apa. Untuk memulai bisa suka baca buku ataupun membiasakan diri baca buku, itu mungkin yang perlu dipupuk juga dalam diri teman-teman ya, sekaligus saya sendiri, yang harus terus dipupuk itu adalah rasa ingin tahu sih, rasa uh, jiwa pembelajar, biar dengan jiwa-jiwa seperti itu tidak akan membatasi kita untuk terus belajar dan berproses mencari tahu lebih banyak, dan juga dengan cara seperti itu tuh akan menghindarkan kita dari asiknya kegagalan juga. Dan dengan punya jiwa-jiwa seperti itu yang berkaitan dengan untuk membangun kebiasaan membaca buku, jadi kita tuh lebih enteng gitu kalau kita punya rasa ingin tahu lebih dan punya jiwa untuk terus belajar,
Jadinya itu untuk memulai membaca buku, jadi kita tidak merasa keberatan lah kayak gitu. Itu aja sih, saya nggak punya pesan-pesan kata-kata mutiara, saya masih belum mampu untuk membuat kata-kata mutiara seperti itu. Tapi Ya mungkin nggak. yang mungkin saya ingat itu katanya untuk mengenal dunia, membacalah, dan untuk dikenal dunia, menulislah. Tapi nggak tahu itu kata-katanya siapa. Kemarin sempat lihat di Instagram caption yang seperti itu, mungkin bisa teman-teman ya pahami sendiri dan renungkan sendiri terkait kata-kata tersebut gitu. Ya, saya juga pernah dengar itu sih. Imam Syafi'i atau siapa itu yang lupa saya juga. Ya nggak apa-apa, meskipun nggak menyampaikan kata-kata mutiara, setidaknya menyampaikan kata-kata mutiaranya biar dicari teman-teman sendiri nantinya. Karena saya pernah gini juga, pernah dengar gini. Sebenarnya kata-kata itu nggak penting gitu. Kata-kata itu nggak penting. Kebermanfaatan suatu hal itu tidak bergantung pada apa yang disampaikan, tapi tergantung pada siapa yang mendengarkan gitu. Artinya apa? Sekalipun kata-kata sampah pun diucapkan, tapi kalau yang mendengarkan itu adalah orang-orang yang kreatif, maka dia akan bisa mengambil hikmah daripada sampah tersebut gitu. Jadi ya itu tadi intinya, tidak kualitasnya itu tergantung pada yang mendengarkan sebenarnya. Seberapa besar kita bisa mengambil manfaat dari apa yang dibicarakan itu. Oke, terima kasih Ira. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat sahabat baca sekalian, bermanfaat buat saya, dan menginspirasi semuanya agar lebih banyak lagi sahabat-sahabat sekalian yang gemar membaca, suka membaca. Untuk sahabat baca sekalian, untuk teman-teman jika ingin melakukan request atau mungkin menyampaikan kritik, saran, bisa langsung komentar di kolom komentar. Juga bisa langsung menghubungi WhatsApp di 0858 5001 1871 ya. Jadi kita sangat terbuka terhadap kritik, saran, masukan, request tema atau tema pembicaraan, kita sangat terbuka, bisa langsung request saja. Dan saya ingatkan kembali, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kami sampaikan, saya juga Ira sampaikan itu hanyalah sebatas pengetahuan yang kita miliki. Ya Ira ya. Jadi pengetahuan kita sendiri pun terkadang juga bukan milik kita sendiri, tapi dari orang lain gitu. Kadang kita ngomong apa, tapi kita lupa nggak menyampaikan itu kita ngutipnya dari siapa, atau kita lupa itu dapatnya dari mana, kita lupa. Yang jelas semua pengetahuan kita asalnya bukan dari kita sendiri. Itu kan kepleset lagi kan sukanya. Ya, terima kasih untuk sahabat baca, terima kasih Ira. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di teras selanjutnya. Saya Irul Salehu dengan double O, membacalah agar kamu mulia.